You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face and the crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Berjumpa lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Celoteh ala Gus Miftah, celoteh ala Gus Miftah. Oke Sobat Kepo, celoteh Gus Miftah kali ini akan menyoroti tentang pelaksanaan vaksin. Nih ada foto sebagai berikut. Kita lihat fotonya. Nih fotonya. Ada tweet dari Fahri Hamzah, usul urutan vaksin. Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima, dan lain sebagainya. Yuk sekarang begini. Kita lihat soal vaksin ini. Begitu Corona datang, orang minta vaksin, ya kan? Begitu vaksin datang, minta sertifikasi halal. Dah, sertifikasi halal datang, minta yang pertama kali divaksin presiden. Oh, presiden bersedia, minta vaksinnya dilaksanakan secara live. Sudah. Bersedia secara live, minta lagi, jangan diedit katanya. Sudah. Tidak diedit, minta dicek vaksinnya asli atau tidak. Sudah dibuktikan keaslian vaksinnya, dibilang presiden pencitraan. Pertanyaan saya, mau kamu itu apa? Saya pikir jadi Pak Jokowi itu pahalanya paling banyak ya. Bener. Semuanya diomongin. Tapi itulah resiko jadi presiden. Karena saya selalu meyakini yang ada itu orang kecil ngomongin orang besar. Nggak mungkin orang besar ngomongin orang kecil, ya kan? Betul. Ya kan? Yang ada itu Michelle ngomongin Jokowi. Nggak mungkin Jokowi ngomongin Michelle. Iya. Walaupun di mana-mana Pak Jokowi menganggap saya ini saudara. Nah, jadi kalau ketemu saya, dia langsung tanya, saudara siapa? Maka saya selalu mengatakan begini, yang ada itu orang susah ngomongin orang yang seneng, Sel. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang yang susah, gitu kan. Yang ada itu yang di belakang ngomongin yang di depan. Nggak mungkin yang di depan ngomongin yang di belakang. Maka Sobat Kepo, saya mengatakan demikian tidak untuk membela seorang presiden. Karena saya pikir ya kalau Pak Jokowi kelasnya sudah tahan kritik lah. Anda mau divaksin silahkan deh, nggak mau juga nggak urusan gitu loh. Betul. Kok repot amat. Kemarin minta gratis sudah digratisin, sekarang masih ngomong yang lagi. Maka saya hanya punya quote untuk malam hari ini. Memaksakan diri agar disukai semua orang itu melelahkan. Lembutkan saja hatimu, perindah perangaimu, agar langit memujimu sebagai insan terbaik. Ingat, saya adalah saya. Orang menyukai saya, alhamdulillah. Orang membenci saya, tidak masalah. Dipuji saya tidak terbang, dihina pun saya tidak akan tumbang. Ingat, saya adalah saya. Nah Sobat Kepo, di antara puluhan pembantu presiden, ada satu barangkali malam hari ini yang akan menjadi narasumber saya. Inilah seorang menteri yang saya lihat sangat sering membuat kontroversi atas kebijakan dan pernyataannya. Dan seringkali berujung pro dan kontra. Yang setuju banyak, yang nggak setuju juga banyak. Tapi luar biasanya, beliau bisa menjabat 2 periode. Periode pertama lanjut ke periode kedua. Siapa dia? Kita lihat profilnya. Meningkatkan pengetahuanmu untuk mencapai cita-cita tersebut.
tidak akan dikasih remisi. Kalau dia perbuatannya nanti kriminal, ya ke polisi urusannya. Yang kita lihat adalah untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik. Ditindak, siapa pelakunya itu sedang dicari, ditindak. Itu penegakan hukum aja. Di dalam prolegnas long listnya, revisi undang-undang KPK itu kan usul inisiatif DPR. Saya betul-betul mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden kepada saya sekali lagi untuk bekerja. Mari kita sambut bintang tamu kita malam hari ini, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat malam, Bapak. Oke, selamat malam Pak Gus. Silakan, Bapak. Yes. Gimana kabarnya, Pak Menteri? Kabar baik, so far so good. Saya lihat aktivitas Pak Menteri akhir-akhir ini kayaknya baru punya hobi baru, Pak. Iya. Bersepeda. Iya. Ini memang hobi atau karena angin-angin aja, Pak? Tren. Memang pasca COVID, ya sebelumnya tentu saya kecil sudah punya, dulu zaman kita ya sepeda, mahasiswa saya masih zaman susah. Tahun 72 saya ke kampus itu naik sepeda. Zaman-zaman susah. Nah, kemudian setelah itu pernah juga sih sekali-sekali naik sepeda. Tapi setelah COVID ini, kegiatan olahraga yang termasuk tren dan saya suka adalah naik sepeda. Naik sepeda? Naik sepeda. Sehat, kena panas, ya. Dan semuanya bergerak? Bergerak, semua bergerak. Saya dulu, teman-teman ngajak naik sepeda saya sempat nolak, Pak. Karena saya pikir SD sudah naik sepeda, SMP naik sepeda, SMA naik sepeda, kuliah. Sekarang suruh naik sepeda lagi, iya, Pak. Benar. Kita lihat hobi Pak Menteri di dalam video berikut ini. Kita lihat. Wah, ini dia. Tuh. Ini di Geneva. Ini di Geneva, Pak? Di Geneva. Pas ada acara di sana ada ya? WIPO, sidang WIPO saya naik sepeda di sana. Pinjam sepeda Pak Dubes. Bedanya apa, Pak? Naik sepeda di sini sama di Jenewa, Pak? Sama aja, hanya di sana pada waktu itu udara agak lebih dingin dikit. Udara lebih dingin, lebih fresh? Lebih fresh. Ya, siapa di tepi tahu kan. danau Geneva. Ada rencana sepeda sana lagi, Pak? Ya, kalau ada kunjungan. Biasanya dalam setiap tahun saya ke Geneva menghadiri sidang WIPO, World Intellectual Property Organization. Ya, saya tanya kenapa, Pak? Siapa tahu saya diajak gitu. Oh ya. Pertanyaan saya barangkali, berapa jarak tempuh yang paling panjang yang pernah ditempuh oleh Pak Menteri? Naik sepeda? Baru hampir 50 lah. 50? Iya, nggak banyak. Nggak banyak. Tapi konsisten, Pak ya? Konsisten, paling tidak seminggu sekali pasti. Kalau boleh 2 kali. Iya, karena saya sering mengatakan keseringan jarang gue, stamina hilang. Ya. Keseringan gue, pasangan yang hilang. Ini kan Pak Jokowi sering bagi-bagi sepeda, Pak. Pak Yasona sempat dikasih Pak Jokowi sepeda? Sudah 2 saya dapat sepeda dari Pak Jokowi. Oh, sudah 2, Pak? Sudah 2. Pertama waktu saya memperoleh, dinobatkan sebagai juara pakaian adat Nusantara terbaik. Pakaian adat Nusantara terbaik. Iya. Waktu itu Pak Menteri pakai adat Nias. Adat kampung sendiri. Ya, saya dapat hadiah. Yang kedua waktu ada acara seluruh menteri-menteri termasuk mantan menteri menjelang periode pertama Pak Presiden kita diundang family gathering. Jadi ada acara ya makan kerupuk lah apa. Jadi saya juga dapat sepeda satu lagi. Jadi udah 2. Dalam rangka jadi juara lomba makan kerupuk. Saya nggak juara, partisipasi aja. Partisipasi. Makanya Pak Menteri sudah 2 sepeda dari Pak Jokowi. Pertanyaan saya, supaya saya dikasih sepeda sama Pak Menteri, saya harus bagaimana, Pak ya? Karena Raisa juga dikasih. Dan ngomong-ngomong soal sepeda, saya jadi ingat nama-nama ikan. Kalau ketemu Pak Presiden dalam satu acara, silakan hafal minimal 5, apakah nama burung kah, nama gunung kah, nama sungai kah. Ini kan Pak Menteri sibuk banget, masih ada waktu untuk sepedaan? Diusahakan weekend, kadang pagi sebelum
Kadang saya pakai Rabu atau Kamis kalau rapatnya itu tidak sampai jam 9 ke atas. Kalau masih bisa saya 1 jam naik sepedaan. Di GBK keluar sedikit 35, 36 gitu kilometer gitu. Penting meluangkan waktu lah ya. Iya. Ya. Oke Pak Menteri, ini sekarang kita ngomong yang agak serius sedikit ini. Nah, terbaru dari Pak Yasona ini, saya mau tanya-tanya tentang update RUU Narkotika Pak. Yes. Nah, kan? Karena selama bertahun-tahun lapas di Indonesia sudah penuh. Tapi kayaknya Pak Menteri menolak untuk menambah lapas. Yes. Nah, mengapa demikian Pak Menteri? Jadi begini, aneh lah ya kalau satu jenis kejahatan mendominasi 50% lebih isi lapas. Jadi kita pernah mencapai 270.000 isi lapas, ya. Karena program asimilasi yang terakhir karena pasca Covid kan kita keluarkan sekitar 42.000 pertama, dan terakhir saya dapat data dari Dirjen sudah 60-an ribu dikurangi. Jadi tetap masih 200-an ribu, dan itu over kapasitas lebih 100%. Dan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, beberapa tempat itu over kapasitasnya ada yang sampai 300 sampai 400. Bahkan di Bagansi Api-Api sampai hampir 700%. 700%? Iya, ada yang 600%. Di Kalimantan Selatan itu 600%. Itu semua pada umumnya narkotika. Kejahatan yang berhubungan dengan narkotika. Karena apa? Lah itu yang saya katakan, pemakai juga yang seharusnya menurut undang-undang narkotika lebih baik kita bisa di assessment untuk direhabilitasi. Ketimbang kita masukin ke dalam, lebih bagus direhabilitasi. Lah ngomong soal narkoba Pak, kayaknya Pak Menteri ini lebih setuju kalau pengguna narkoba itu direhabilitasi daripada di penjara. Yes. Benar demikian? Iya, undang-undang narkotika, Undang-Undang 35 2009 ya memang demikian ya. Kita berharap sebetulnya itu para penyidik, jaksa dan hakim mengirimkan mereka ke rehabilitasi atau mewajibkan keluarga untuk merehabilitasi, karena ditaruh di dalam itu menjadi persoalan juga buat kita. Iya. Ketergantungan narkotika akan membuat nanti petugas-petugas lapas diiming-iming. Iya, akhirnya muncul kejahatan baru. Kejahatan baru. Satu, kalau kurir dimasukkan dalam lapas, pengguna dalam lapas, bandar dalam lapas, ya pasar. Malah jadi pasar baru. Pasar baru. Oke, semakin menarik Pak Menteri. Saya punya 2 foto artis yang masuk penjara karena narkoba. Ya. Keduanya pun menarik perhatian karena publik sempat ricuh soal sel tahanan. Antara masuk sel pria atau sel wanita. Pak Menteri jangan jawab dulu. Kita akan tahu jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit dahulu senang